Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 497. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menjadi lebih berat dan dia dengan cepat melemparkan bendera formasi di setiap sisi. Segera tiba-tiba formasi sebelumnya berevolusi menjadi susunan formasi yang lebih perkasa. Dan itu langsung berguling ke arah Qingchen. Kalian berdua selesaikan yang lainnya, berikan Su Santian ini kepadaku, kata Qingchen. Jie, baik, kata Mokara dan skeleton cabang. Segera mereka berdua langsung bergegas dan menyerang ke arah 4 orang itu. Sedangkan Qingchen dia langsung melesat menyapu ke arah Su Santian. Apa? Su Santian belum bergerak, tetapi dia tidak menyangka Qingchen akan langsung berlari ke arahnya. Su Santian menus dingin, tiba-tiba cahaya melonjak dalam formasi dan kekuatan yang mengerikan menekan Qingchen. Apa? Qingchen terkejut. Kekuatan formasi sekarang hampir 2 kali lebih menakutkan dari formasi pembunuh langit dan bumi sebelumnya. Tidak heran pihak lain begitu percaya diri. Kekuatan pembunuh tak terlihat mengelilingi Qingchen seperti awan asap yang meresap. Selain itu, Su Santian menampilkan domain luar angkasanya untuk pertama kalinya. Dan aturan luar angkasa yang menakutkan dikombinasikan dengan niat membunuh dari formasi. Itu langsung menyapu ke arah Qingchen. Tapi Qingchen tidak takut, Bloodline guntur langsung ditampilkan. Cahaya guntur yang mengerikan meledak dari tubuh Qingchen. Dan cahaya guntur ini berevolusi menjadi medan guntur, langsung mengguncang Su Santian. Bagaimana mungkin kekuatanmu? Wajah Su Santian terkejut, dia tidak bisa dipercaya. Sebelumnya dia melawan Qingchen, meskipun Qingchen kuat pada saat itu. Tapi dia tidak menggunakan medan guntur seperti ini. Pikiran kaget muncul di hati Su Santian. Mungkinkah anak ini menyembunyikan kekuatannya selama pertempuran sebelumnya? Akan tetapi pada saat ini dia tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Sarung tangan hitamnya muncul di tangannya lagi. Dan itu langsung meninju ke arah Qingchen. Hehehe, hanya ini. Qingchen mencibir dan segera mendesak tubuh suci abadi. Dikombinasikan dengan Bloodline guntur dan juga aturan pembunuhan. Itu langsung bertabrakan dengan tinju Su Santian dan langsung meledakkannya. Su Santian diledakkan kembali oleh kekuatan instan Qingchen. Dia terhempas menabrak dinding batu di belakangnya dan segera memuntahkan seteguk darah. Kenapa kekuatan orang ini? Su Santian terkejut. Mustahil. Su Santian kemudian merilis Bloodline-nya. Segera lapisan cahaya kuning mekar di sekitar tubuhnya. Dan seluruh kekuatannya tiba-tiba berlipat ganda. Su Santian langsung menarik tinju perkasanya lagi. Dan itu seperti lautan luas menyapu ke arah Qingchen. Di sisi lain, Qingchen juga tidak takut. Dia langsung beradu pukulan dengan Su Santian dan bertarung dengan liar. Boom, boom, boom. Kedua orang itu bertabrakan lagi dan lagi. Sesaat kemudian Qingchen terkejut karena dia belum kunjung bisa mengalahkan Su Santian. Qingchen menyadari bahwa di bawah formasi ini kekuatan Su Santian meningkat beberapa kali lipat. Anak Qingchen, apakah kamu ingin aku membantumu? Kata Lao Yuan di dalam cakram Gyeokyan Kun. Di sana Jiruyu dan Yukiansu juga sangat gugup. Mereka juga ingin membantu Qingchen. Tidak, pemuda ini baru saja melakukan pemanasan, kata Qingchen. Dia terkekeh dan langsung mengeluarkan pedang karat misterius. Segera setelah pedang karat misterius itu keluar, hembusan angin yin dingin muncul di kampaan. Seolah-olah suara tangisan hantu bergema di kampaan, membuat kulit kepala Su Santian mati rasa. Pedang apa ini? Kata Su Santian. Dia terkejut di saat melihat pedang karat misterius. Saat ini Qingchen juga terkejut setelah pedang karat misterius itu menelan setetes darah suci. Bintik-bintik karat di atasnya benar-benar telah menghilang. Seluruh pedang mekar dengan cahaya hitam, dan cahaya hitam ini mengalir seperti air, mengungkapkan aura yang misterius. Dibandingkan sebelum memasuki tanah sihir kuno,
Pedang karat misterius saat ini tampaknya telah mengalami beberapa transformasi dan menjadi lebih luar biasa. Tapi tidak peduli apa, ini selalu merupakan hal yang baik. Qin Chen segera menebas dan cahaya pedang yang tak terlihat tiba-tiba melonjak. Napas yang menakutkan menyebar dan cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Su Santian. Bagaimana bisa begitu cepat? Su Santian terkejut. Sosoknya mundur dalam sekejap dan pada saat yang sama dia melayangkan pukulan. Ledakan. Ketika tinju dan cahaya pedang bertabrakan, Su Santian hanya merasa bahwa kekuatan dingin terus-menerus menyusup ke dalam tubuhnya. Bahkan sarung tangannya tidak dapat menahan. Dia mendengus dan seteguk darah kembali menyembur keluar. Dia terluka. Kekuatan pedang karat misterius telah meningkat begitu banyak. Qin Chen terkejut. Dia belum menggunakan banyak kekuatan. Tapi dengan satu ayunan pedang, kekuatan pedang karat misterius sudah dekat dengan pedang kuno Banyue. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Berapa tingkat harta karun ini? Bisa dikatakan setelah menelan darah alam suci, pedang karat misterius ini telah naik satu tingkat. Akan tetapi saat ini Su Santian bahkan lebih terkejut. Dia menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Ini jelas bukan harta tingkat kekaisaran biasa. Kalau tidak, bahkan pedang tingkat kekaisaran puncak tidak akan bisa melukainya dengan satu ayunan pedang. Dan sekarang dia melihat sarung tangan hitamnya. Terlihat ada goresan kecil di sarung tangannya. Ini adalah harta tingkat kaisar. Bagaimana bisa rusak? Hahaha, ayo bertarung. Qin Chen tertawa dan dia menjadi lebih puas, mendesak pedang karat misterius dan menebas beberapa kali. Tiba-tiba beberapa cahaya pedang mendorong Su Santian mundur ke belakang. Selanjutnya Qin Chen mendesak Dewa Kaisar 9 bintang dan mengalirkannya ke dalam pedang karat misterius. Tiba-tiba kekuatan cahaya pedang yang mengerikan tercipta dan itu langsung menebas ke arah Su Santian. Tidak baik. Su Santian terkejut. Seluruh tubuhnya tegak dengan rambut dingin. Dia memiliki firasat bahwa kematian akan datang. Di bawah cahaya pedang yang mengerikan ini, Su Santian tidak berani ceroboh dan dia langsung mendesak armor formasi Gang Yuan. Di saat cahaya pedang itu menabrak armor formasi Gang Yuan, di saat itu juga dia langsung menghindar. Cahaya pedang itu lewat dan akhirnya mendarat di formasi tidak jauh. Dengan keras, formasi itu meledak dan meraung keras. Formasi tingkat 9 akhir ini hampir dihancurkan oleh cahaya pedang itu. Sialan, kalian berempat, ayo bantu aku, kata Su Santian. Dia kaget dan segera meminta bantuan dari 4 orang bawahannya. Akan tetapi keempat orang bawahannya itu sedang disibukkan oleh Mokara dan skeleton cabang. Tahap kelima, para dewa sudah mati. Sementara Su Sautian terganggu, Qin Chen langsung menjalankan Wan Senju untuk melepaskan kejutan jiwa. Segera, pengeboman jiwa yang tak ada habisnya tiba-tiba meledak di kepala Su Santian. Dan itu langsung menyebabkan jiwa Su Santian hancur berkeping-keping. Apa? Su Santian menjerit. Darah meluap dari mulutnya. Penjara ilusi. Qin Chen menggunakan Wan Senju lagi. Tetapi kali ini adalah sangkar penjara ilusi. Armor formasi Gang Yuan ini tidak buruk. Aku menginginkannya, kata Qin Chen. Tuan Papiliun. Tetapi pada saat ini, salah satu Master Papiliun Dijen yang menemukan keanehan kepada Tuan Papiliunnya, dia langsung menembakkan kejutan spiritual. Kejutan spiritual ini langsung menghilang ke dalam pikiran Su Santian dan membangunkannya. Sialan, kamu berani terganggu saat bertarung melawan kursi ini, kata skeleton cabang. Dia sangat marah. Cambuk tulang putih yang menakutkan menyapu orang itu dan langsung melilit orang itu dan kemudian memutarnya dengan parah. Segera, orang itu berteriak ngeri, langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini, Su Santian akhirnya sadar. Setelah sadar, dia tiba-tiba terkejut. Tidak baik. Dalam sekejap, Su Santian memahami situasinya. Dan dalam keterkejutan, dia langsung meledakkan seluruh formasi. Sementara seluruh formasi sedang meledak, Su Santian dia hendak keluar dari ruang batu. Harus dikatakan bahwa Su Santian tegas dan kejam. Mengetahui krisis, dia segera meledakkan formasi besar dan menciptakan peluang untuk dirinya sendiri melarikan diri. Akan tetapi bagaimana Qin Chen bisa memberi lawan kesempatan untuk melarikan diri? Tinggal untukku. Qin Chen mendengus dingin.
dia kemudian melemparkan arai Tiankong Wanjuan. Segera sebuah formasi yang menakutkan langsung menyelimuti ruang batu. Su Santian yang sedang melesat melarikan diri, tiba-tiba dia membentur cahaya formasi. Dia langsung pusing, kemudian dia melihat arai Tiankong Wanjuan dan kemudian berkata dengan ngeri, "Arai Tiankong Wanjuan, apakah kamu seorang master dari aula perangkat?" Kemudian Qin Chen menjawabnya dengan ayunan pedang. Engah, cahaya pedang melintas, langsung memotong kepala Su Santian, mencekik kepalanya hingga kematiannya. Setelah membunuhnya, Qin Chen mengangkat tangannya dan kemudian mengambil armor formasi Gang Yuan, sarung tinju hitam, dan cincin penyimpanannya. Di sisi lain, setelah kehilangan restu formasi, Mokara dan Skeleton Cabang juga membunuh beberapa orang lainnya. Namun yang membuat keduanya tertekan adalah setelah mereka membunuh, jejak darah orang-orang itu langsung diserap dan menghilang. Di ruang batu, kekuatan misterius naik dan menyerap darah dari orang-orang itu. Tubuh orang-orang yang mati itu berubah menjadi abu, hanya menyisakan beberapa senjata dan baju besi. Tuan, Mokara dan Skeleton Cabang mengguncang tubuh mereka dan kembali ke sisi Qin Chen. Akan tetapi pada saat ini pedang karat misterius di tangan Qin Chen bergetar, memancarkan aura haus darah. Sepertinya pembunuhan sebelumnya tidak cukup baginya, dan dia ingin terus membunuh. Sial, Qin Chen tampak kedinginan dan dia buru-buru mendesak Dewa Kaisar 9 Bintang untuk menekan pedang karat misterius. Pedang ini, Mokara dan Skeleton Cabang melihat pedang karat misterius itu, dan ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka berdua. Harta karun macam apa ini? Kata keduanya dengan kaget. Qin Chen mengerutkan kening dan melihat pedang karat misterius di tangannya. Wajahnya sedikit suram. Kekuatan pedang karat misterius telah meningkat, tetapi perlawanannya menjadi semakin kuat. Jika pedang ini terus tumbuh, suatu hari nanti, dia mungkin tidak akan bisa mengendalikannya. Terlepas dari itu semua, Qin Chen kemudian menyimpan pedang karat misterius itu, lalu membawa Mokara dan Skeleton Cabang ke dalam cakram Gyeokyan Kun dan mulai membersihkan medan perang. Di saat pembersihan itu, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar pintu. Seseorang akan datang. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera pintu ruang batu terbuka dan beberapa sosok muncul di pintu ruang batu. Ternyata itu adalah beberapa orang dari bulan gelap, dan Lu Jian secara alami ada di antara mereka. Tuan Chen. Melihat Qin Chen di ruang batu, Lu Jian tiba-tiba berkata dengan heran. Qin Chen mengangguk, mengguncang sosoknya sebelum akhirnya meninggalkan ruang batu. Tinggal untukku, seorang ahli dari bulan gelap menembus dingin dan menghalangi Qin Chen. Harus ada harta karun di ruang batu ini. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan membiarkan semua orang melihatnya? Kata ahli dari bulan gelap itu. Jiang Ye, Tuan Muda Chen adalah penyelamatku, kata Lu Jian. Dia melirik Jiang Ye dengan marah. Akan tetapi, Jiang Ye ini tidak mendengarkan kata-kata Lu Jian. Dia tetap menghalangi Qin Chen. Apakah kamu yakin? Kata Qin Chen. Dia menatap Jiang Ye dengan dingin. Nah, apakah kamu tidak mengerti? Serahkan harta itu atau mati. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan, kata Jiang Ye. Qin Chen sangat malas untuk berbicara dengan pihak lain, dan dia meledak dengan pukulan untuk keluar dari ruang batu. Bisakah kamu melarikan diri? Jiang Ye mengejek. Telapak tangannya langsung diangkat dan itu langsung menyapu ke arah Qin Chen. Akan tetapi telapak tangannya itu langsung dibombardir oleh tinju Qin Chen. Tinju Qin Chen tidak berhenti dan itu langsung menghantam dada Jiang Ye. Kemudian Jiang Ye terhempas dan menyemburkan seteguk darah. Hentikan dia, kata Jiang Ye kepada ahli bulan gelap lainnya. Akan tetapi Qin Chen dengan mudah melewati ahli-ahli dari bulan gelap itu. Namun di saat Qin Chen akan melintasi ruang batu, tiba-tiba cahaya dingin melintas di kehampaan, dan cahaya hitam dingin ini akan menghantam punggung Qin Chen. Aku sudah lama menunggumu. Mata Qin Chen dingin seolah-olah dia telah mengetahuinya. Pedang kuno Banyue seketika muncul di tangan Qin Chen dan langsung memotong cahaya hitam itu. Qin Chen berbalik dan terbang tanpa melihat ke belakang. Dalam kehampaan sesosok muncul, itu adalah pemimpin bulan gelap yang bernama Jiali. Saat ini Jiali menunjukkan ekspresi keterkejutan.
Bagaimana aku bisa ditemukan olehnya? Selain itu, pukulan diam-diamku benar-benar diblokir oleh bocah itu. Hahaha, apakah kamu ingin melarikan diri? Kata Jiali sambil terkejut dia mencibir. Dan kemudian dengan isyaratnya, dinding angin hitam tiba-tiba muncul di depan Qin dan itu langsung menghalangi jalan Qin. Kekuatan Jiali ini tidak lebih lemah dari penguasa Gunung Tiandi. Qin menerobos satu demi satu dinding angin ini. Akan tetapi ketika Qin menghancurkan satu, dinding yang lainnya sudah terbentuk dan tak ada habisnya. Orang yang ditargetkan oleh kaisar ini tidak akan pernah lepas dari telapak tangan kaisar ini. Kata Jiali, dia tersenyum bangga. Setelah memblokir Qin, dia tidak langsung bertindak, tetapi menatap Lu Jian dengan dingin. Lu Jian, kaisar memintamu untuk menghentikan anak ini. Mengapa kamu tidak melakukannya? Kata Jiali. Lu Jian gemetar dan ketakutan. Kemudian dia berkata, Tuanku, Tuan Chen adalah penyelamat bawahan ini. Jadi bawahan tidak... Sebelum Lu Jian menyelesaikan kata-katanya, Jiali sudah meledak dengan telapak tangannya. Dan dia langsung menampar Lu Jian. Lu Jian terbang terhempas dan langsung memuntahkan seteguk darah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.